الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hafidhun rahimakumullah, usikum wa iyaya kitabullah wa para hadirin jamaah sholihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri atas nikmat yang teramat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Ataupun nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini masih dapat kita rasakan. Yang tentunya dengan ribuan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam kewajiban
dalam aturan-aturan agama kita yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka akan ditambah nikmat-nikmat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tadi syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada Allah, maka dikatakan la azidannakum, akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Akan tetapi hati-hati para hadirin, kalau kita kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah, kita tidak mempergunakan sebaik-baiknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kalian menyia-nyiakan nikmat, maka sesungguhnya azab beramat pedih. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal sudah pergi meninggalkan kita, dan pada hari ini kita masuk di bulan Rabiul Akhir. Akan tetapi kita masih melihat di mana tempat berada, bahwasanya perayaan peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW masih terus dilaksanakan untuk menunjukkan kecintaan kita, kerinduan kita, kebanggaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam acara-acara tersebut dipaparkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu akhlak beliau ataupun fisik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Makanya di dalam kitab Maulid Siddiqullah di sana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik, baik itu akhlaknya ataupun fisik yang ada pada Nabi Muhammad. Semua itu sudah disampaikan oleh kiai-kiai, para habaib, para alim ulama, para asatidz yang kita undang untuk mengisi acara-acara Maulid. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah setelah kita tahu bagaimana sempurnanya baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu akhlaknya atau bentuk fisik Rasulullah SAW, pertanyaannya adalah apa kewajiban kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan ini dijawab oleh salah seorang ulama besar yang tinggal di Jeddah, salah satu zuriyah atau keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dalam kitabnya Fawaidul Mukhtar, di sana dikatakan bahwa ada 3 garis besar yang menjadi kewajiban kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa 3 garis besar ini? Habib Zain mengatakan yang pertama al-muttabi'atu li sunnati. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang harus kita lakukan al-muttabi'atu li sunnati, mengikuti sunnah-sunnah
Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah banyak. Kita mengaku cinta kepada Rasul, tetapi terkadang kita makan itu masih menggunakan tangan kiri. Padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kemudian kita masuk ke dalam masjid, kadang kita tidak pernah memperhatikan langkah kaki mana yang kita dahulukan. Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa untuk memasuki tempat-tempat kebaikan, masjid, rumah, sholat, majlis ilmu, maka hendaknya diterangkan dengan menggunakan kaki kanan. Dari hal-hal yang kecil, hendaknya kita perhatikan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mulid sering kita hadiri, bahkan bukan hanya di satu tempat, di berbagai macam tempat. Akan tetapi tidak ada sedikit perubahan yang ada pada diri kita. Kita yang masih suka berkata dan berbicara kotor, kasar dan lain sebagainya, tidak ada perubahan bagi diri kita yang masih berlaku kasar kepada keluarga kita, apakah itu kepada istri kita atau kepada anak-anak kita, tidak ada perubahan yang ada pada diri kita. Padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang menjadi contoh bagi kita dan yang memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sudah mungkin kita hampir hafal di buat kepala kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Kita sudah tahu ayat ini, kita sudah hafal ayat ini. Akan tetapi untuk prakteknya di dalam diri kita belum bisa melaksanakan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang pertama terus kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kamalul mahabbah wal mawaddah lahu. Kita sempurnakan kecintaan dan kasih sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang kecintaan Rasul itu banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i." Siapa orang yang cinta kepada kata Rasul, maka orang itu akan bersamaku dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kecintaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Rasul? Salah seorang sahabat karib yang menjadi muadzin pertama di dalam Islam, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah wafat, beliau tidak lagi mau mengumandangkan azan, pensiun dari mana. Kemudian satu hari ketika kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, ternyata ada penurunan semangat umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Abu Bakar Siddiq berpikir bahwa ini bisa diberikan semangat apabila Bilal mau kembali mengumandangkan azan. Pada akhirnya Abu Bakar Siddiq membujuk Bilal bin Rabah agar mau kembali
beliau tidak bisa melupakan memori kenangan-kenangan indah ketika hidup bersama dengan baginda. Apabila beliau lewat satu tempat, mana tempat itu pernah disinggahi Rasul, maka berubah air mata. Apabila dia singgah pada satu masjid atau tempat-tempat ibadah, di mana di situ pernah singgah Rasulullah SAW, maka berubah air mata. Dibujuk oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi Bilal bin Rabah mengatakan setelah Rasulullah wafat, saya pensiun, tidak mau menjadi muadzin kecuali muadzinnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar minta kepada cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain, untuk membunuh. Kemudian Bilal bin Rabah karena tidak enak dengan cucu Nabi, beliau pun mau memandangkan hajat. Ketika beliau melaksanakan atau memandangkan hajat, dari awal sampai dengan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak kuat lagi untuk melanjutkan ajannya karena matanya terus bercucuran air mata. Ingat kekasihnya yaitu baginda Nabi Muhammad. Inilah satu contoh kecintaan sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat akhir zaman, Rasulullah mengatakan adalah kekasih. Kita dipanggil bukan sahabat, akan tetapi kekasih. Rasulullah ketika terminum ditanya oleh sahabat Rasulullah, apa yang kau pikirkan? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku memikirkan kekasih. Siapa itu ya Rasulullah? Jadi umat yang hidup di akhir zaman, yang mereka tidak pernah melihat aku, yang tidak pernah bertatap muka langsung denganku, akan tetapi mereka beriman kepada kita. Semuanya yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini adalah merupakan kasih bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, kalau kita kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad, al-iksaru min sholatin wa salamin. Perbanyak kita belajar sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang sudah bertanam rasa cinta kita dan rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW, di akhirat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiikum. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man jahada bihi wa wafa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu siddiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasbihu min Allah wa ummi wa barakatuh. Ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Habibu ala ta'ati wa qimati wal jamaah. Wa lamu anna Allah amarakum bi nafsi badati nafsi wa sanna bi musi. Wa qala ta'ala wa lam yaj'alna alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والرماء والربا والزنا والزلازل والمحن وصوابة المحارمة أن تدع هذا الواصل وسيدنا يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah yang berkenan dan Islam berikan ilmu bahwa bangsa yang menurut ilmu kita dalam ibadah dahulu maka yang tutup masalah nimpan utimu pada hidupmu di akhirat akhir surat Allahu Akbar Allahu Akbar syada la ilaha illallah syada
Muhammad sallallahu alaihi wasallam.